Coba bayangin, kamu melihat kipas angin berdiri di toko elektronik, harganya sekitar 300 ribuan. Lalu kamu membaca berita, ada isu pengadaan 1,8 juta kipas angin untuk koperasi desa Merah Putih. Nilainya disebut mencapai 1,8 triliun. Reaksi pertama kita mungkin sama. Hah? Kipas angin sampai triliunan? Kita langsung menghitung, membandingkan, lalu mulai curiga. Tapi ada satu masalah. Masalah dicari siapa yang sebenarnya mengadakan kipas angin itu. Jawabannya justru makin tidak sederhana. Jadi sebenarnya ada apa dengan angka 1,8 triliun ini? Polemik ini mencuat dalam rapat Komisi 6 DPR. Anggota DPR Mufti Anam mempertanyakan informasi soal 1,8 juta kipas angin yang disebut bernilai 1,8 triliun untuk program Kopdes Merah Putih. Ia membandingkannya dengan harga kipas angin di marketplace, sekitar 300 ribuan. Kalau dua angka itu dipasang berdampingan, kesimpulannya terasa mudah. Barang murah, anggaran besar, ada yang tidak masuk akal. Eits, tapi tunggu dulu. Menteri Koperasi Ferry Julianto menjawab bahwa pengadaan tersebut bukan berada di Kementerian Koperasi. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara persis pengadaan yang sedang dipersoalkan. Lalu ia memberi contoh, ada jenis kipas industri tertentu yang harganya bisa sekitar 11 juta per unit. Nah, di sini ceritanya berubah. Karena ternyata kata kipas angin saja belum cukup. Kipas yang kita taruh di kamar tentu berbeda dengan kipas industri. Iya benar, sama-sama kipas. Tapi fungsi, ukuran, spek, dan harganya bisa jauh berbeda. Jadi, apakah polemik ini cuma karena publik salah membandingkan barang? Belum tentu. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joa Angelo de Sousa Mota, juga membuka suara. Agrinas terlibat dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk program Kopdes Merah Putih. Tapi, ketika isu kipas 1,8 triliun rupiah dinyatakan, ia justru mempertanyakan sumber datanya. Ia menjelaskan bahwa Agrinas menangani banyak jenis sarana dan prasarana, tapi bukan hanya kipas. Sekarang kita punya situasi agak aneh. Angkanya sangat spesifik, 1,8 juta unit, 1,8 triliun rupiah. Tapi ketika ditanya spesifikasinya apa, siapa pengadanya, dan apakah angka itu memang satu proyek khusus kipas, dan justru disinilah masalah sebenarnya mulai mencuat. Bukan tentang kipas dulu, tapi tentang bagaimana manusia bereaksi ketika menerima informasi yang belum lengkap. Coba kamu jujur, saat mendengar kipas angin 1,8 triliun, apa yang muncul di kepala kamu? Kemungkinan besar kipas rumahan. Kenapa? Karena kipas itulah yang paling dekat dengan kita, dekat dengan pengalaman kita. Ketika ada informasi kosong, otak kita punya kecenderungan untuk mengisinya dengan sesuatu yang sudah kita kenal. Kata kipas muncul ketika kita ingat harga 300 ribuan. Lalu angka itu kita benturkan dengan nilai 1,8 triliun. Selesai, cerita terbentuk. Padahal speknya barangnya belum jelas. Tapi jangan berhenti di situ, karena ini bukan berarti publik salah bertanya. Justru kalau sebuah proyek menggunakan uang dalam jumlah sangat besar, informasi dasarnya seharusnya mudah dijelaskan. Barangnya apa, jumlahnya berapa, speknya apa, kenapa dibutuhkan, siapa yang mengadakan, dan bagaimana harga wajarnya. Pertanyaan seperti ini bukan otomatis tuduhan korupsi. Itu pertanyaan normal. Apalagi skala Kopdes Merah Putih memang sangat besar. Pemerintah sebelumnya meluncurkan kelembagaan lebih dari 80.000 koperasi. Yang artinya, ketika sebuah kebutuhan dikalikan dalam skala nasional, total anggarannya memang bisa terlihat luar biasa besar. Tapi skala besar pun punya sisi lain. Selisih kecil pada harga satuan, kalau dikalikan dengan puluhan ribu lokasi, bisa berubah menjadi angka yang sangat besar. Makanya transparansi itu penting. KPK kemudian mengingatkan soal proses pengadaan ini, bukan dengan mengatakan bahwa korupsi sudah terbukti, dan ini harus dibedakan. KPK mengingatkan agar barang yang dibeli memang sesuai kebutuhan dan prioritas. Harga perkiraannya juga harus disusun dengan benar. Peringatan itu bukan bukti bahwa penyimpangan sudah terjadi, tetapi itu menjelaskan kenapa masyarakat wajar meminta informasi yang lebih jelas. Dan ada satu detail yang menurutku sangat menarik. Kalau kita benar-benar memakai angka yang beredar, 1,8 juta unit dengan total 1,8 triliun rupiah, hitungan kasarnya sekitar 1 juta rupiah per unit, bukan 11 juta.
Angka 11 jutaan yang disebut Menteri Koperasi adalah contoh harga salah satu tipe kipas industri, bukan otomatis harga satuan kipas dalam isu tadi. Kelihatannya sih sepele, tapi lihat apa yang terjadi. Ada angka 300.000, ada angka 1 juta, ada angka 11 juta, ada total 1,8 triliun rupiah. Dalam konteks masing-masing, angka tidak jelas. Semuanya bisa tercampur dalam menjadi satu cerita. Dan sebenarnya bukan cuma masalah berita politik. Kita melakukan hal yang sama setiap hari. Kita melihat potongan video 10 detik, lalu merasa sudah tahu siapa yang benar. Seseorang melakukan sesuatu yang menurut kita aneh, lalu kita langsung membuat cerita tentang alasannya. Karena ada satu hal yang sulit bagi manusia mengatakan, aku belum tahu itu. Kita tidak terlalu nyaman dengan ruang kosong. Ketika informasi belum lengkap, otak ingin segera menutup celah itu. Tapi masalahnya, internet mempercepat semuanya. Informasi yang paling cepat menyebar seringkali bukan yang paling lengkap, tapi yang paling mudah memancing emosi. Kipas angin 1,8 triliun rupiah. Pendek sih, mudah dibayangkan, dan gampang membuat orang marah. Bandingkan dengan penjelasan soal spesifikasi teknis, pembagian kewenangan, mekanisme pengadaan, atau jenis sarana prasarana. Mana yang lebih gampang viral? Kita tentu tahu jawabannya, tapi ada jebakan lain. Begitu tahu informasinya belum lengkap, kita bisa lari ke ekstrim sebaliknya. Oh, berarti cuma salah paham. Belum tentu juga itu jawabannya. Informasi yang belum terbukti bukan berarti otomatis salah. Sama seperti kecurigaan yang masuk akal, belum otomatis menjadi bukti. Disinilah menjadi kritis ternyata lebih melelahkan daripada sekedar marah. Kita harus mampu menahan dua kemungkinan sekaligus. Mungkin memang ada konteks yang membuat angka besar itu masuk akal, tapi mungkin ada sesuatu yang memang perlu diperiksa lebih jauh. Ketika kita harus memilih kesimpulan sebelum datanya lengkap, dan mungkin kemampuan seperti ini memang langka. Menunda vonis bukan karena kita tidak peduli, justru karena kita ingin kemarahan kita berdiri di atas fakta. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, benarkah pemerintah membeli 1,8 juta kipas angin senilai 1,8 triliun rupiah? Dari informasi publik yang tersedia, klaim itu belum bisa diperlakukan sebagai fakta final tentang satu kontrak pengadaan kipas angin yang sudah berjalan. Kementerian Koperasi mengatakan pengadaan itu bukan berada di mereka. Agrinas mempertanyakan sumber angka yang beredar. Sementara KPK mengingatkan pentingnya tata kelola dalam proses pengadaan, yang artinya pertanyaan besarnya belum sepenuhnya selesai. Dan mungkin justru itu inti ceritanya. Kepercayaan publik tidak selalu hilang setelah seorang terbukti melakukan kesalahan. Kadang, kepercayaan itu mulai hilang ketika informasi yang harusnya sederhana malah sulit ditemukan. Kalau memang tidak ada pengadaan seperti yang disebut, data yang jelas bisa mematahkan kecurigaan. Kalau memang ada, publik berhak tahu barangnya apa, berapa harganya, dan kenapa dibutuhkan. Karena uang publik tidak seharusnya meminta kita untuk sekedar percaya. Ia harus diperiksa, tapi kita sebagai publik juga punya tanggung jawab. Jangan terlalu cepat percaya pada pemerintah, tapi jangan juga terlalu cepat percaya pada kemarahan kita sendiri. Karena kadang sebuah informasi terasa begitu benar, bukan karena buktinya sudah kuat, tapi karena ceritanya cocok dengan sesuatu yang sejak awal sudah ingin kita percaya. Sekarang aku penasaran, kalau ada proyek triliunan, menurut kamu informasi apa yang paling penting dibuka lebih dulu? Harga setiap barang, spesifikasinya, atau siapa yang sebenarnya menentukan pengadaannya? Karena mungkin masalah terbesar dari kipas 1,8 triliun rupiah ini bukan sekedar berapa besar anginnya, tapi kenapa arah anginnya masih membuat banyak orang bertanya-tanya. Mari kita renungkan semesta.